Itu yang apa, yang menang terus, nggak pernah kalah gitu. Nyangkut dia di tembok, dipakein kayu-kayu gitu karena temboknya agak tinggi, nggak dapat. Akhirnya kita manjat, namanya anak kecil kan. Teman saya duduk, saya naik ke atas dia, manjat ke atas. Nah pas sampai di atas dia nggak tahan, akhirnya dia jatuh kan. Nggak tahu saya waktu itu gendut atau enggak, dia jatuh nggak kuat. Akhirnya saya nyangkut di atas tembok orang tuh, nyangkut temboknya, ternyata tembok yang udah rapuh. Jatuhlah saya dengan tembok-temboknya kena kaki. Kalau dibuka nih masih ada bekas visabili kertas gambar. Di jalan kertas gambar nih, bekas-bekas kayak luka lama lah gitu. Maksudnya itu tuh sama kayak luka dikasih garam. Jadi orang kalau curhatnya kepada ya ayyuhal netizen, karena netizen ini maha tahu, maha benar, kayak tahu semuanya dan selalu harus benar, nggak boleh salah. Itulah netizen. Makanya jangan curhat ke netizen dalam bentuk bahasa postingan lah, story lah, PP lah, update status lah, broadcast apalagi. Jangan, curhat aja kepada Allah yang maha menjaga kerahasiaan berita. Yang kedua, maha tahu solusi terbaik buat kita. Karena kenapa? Karena Allah itu kasihan sama kita. Lebih daripada kasihannya kita kepada orang lain, lebih daripada kasihannya seorang ibu kepada anaknya, Allah lebih pengasih. Karena Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Arti maha pengasih, gampang banget kasihan. Itu terjemahan paling sederhana untuk Ar-Rahman. Selama ini kan banyak orang membahas Ar-Rahman itu dari satu sisi, bahwa yang disebut dengan Ar-Rahman, rahmatuhu wasi'ah, rahmatnya luas, itu yang banyak dibahas kan. Tapi ada angle lain ternyata. Makanya saya kalau dakwah itu suka nyari angle yang nggak mainstream, tapi nggak keluar dari batasannya, sehingga orang-orang yang mungkin nganggap apaan sih kok aneh, apaan kok terjemahnya kayak gitu, karena mungkin dia nggak paham. Karena kita biasa dilatih di Al-Azhar di Mesir dulu, cara berpikir yang out of the box, cara berpikir yang jangan sama. Tapi jangan cari-cari masalah. Cuman kita harus melihat angle-angle yang banyak. Karena pada dasarnya Islam, Al-Hadis, As-Sunnah, Al-Quran, itu tuh mutiara. Dilihat dari angle mana aja tuh bercahaya. Gak boleh kita membatasi satu angle, cuman ini doang kebenaran. Padahal ada kebenaran versi yang lain, selama yang dilihat masih objek yang sama, yaitu ayat dan hadis. Tapi kalau udah yang dilihat objek yang berbeda, ini udah beda nih. Kalau yang dilihat sama-sama ayat, sama-sama hadis, cuman beda angle. Yang satu angle-nya angle syariah, fikih, satu lagi angle-nya angle akhlak, satu lagi angle-nya angle sejarah, satu lagi angle-nya angle dakwah. Kan banyak angle nih. Semuanya bercahaya, karena itu adalah mutiara. Bahkan cahaya Al-Quran, kata Allah di surat Cahaya, seperti lampu yang dinyalain dengan minyak zaitun. Belum ada apinya aja, minyaknya aja udah bercahaya. Kemudian ketika menyala ditutup dengan kaca yang beningnya itu membuat cahayanya semakin berkilau. Itulah Al-Quran. Nah, jadi Ar-Rahman, terjemahan yang banyak dibahas di YouTube, di banyak dakwah, artinya warahmati wasi'at kulla syai'. Itu arti Ar-Rahman. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangnya tuh banyak. Ini yang paling banyak dibahas. Tapi ternyata Ar-Rahman juga punya makna yang lain, sama kayak Al-Jabbar. Bukan Al-Jabar ya, Al-Jabar itu rumus. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya yang maha perkasa. Dalam bahasa menaklukkan, itu Jabbar. Memaksa, itu Jabbar. Tapi Al-Jabbar juga berarti yang maha menyembuhkan sakit hati. Jadi kita membaca wajburni, ya Allah, wajbur Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah ampunkan dosa saya, rahmati saya, obatilah sakit hati saya. Itu artinya, hiburlah hati saya yang sedang sakit. Itu arti wajburni. Bukan ya Allah taklukkan saya, paksa saya, bukan. Karena Al-Jabbar bisa arti yang memaksa, bisa arti yang menyembuhkan penyakit hati. Begitu juga Ar-Rahman. Nah, dalam konteks atau dalam angle Allah itu maha pengasih, artinya gampang kasihan.
Kenapa kita nggak menggunakan sifat Allah yang gampang kasihan itu untuk berharap? Allah kasihan nggak sih ngelihat saya? Saya tuh udah lulus kuliah sekian tahun. Saya tuh udah mapan. Saya udah siap untuk jadi ayah, bukan lagi suami. Ayah aja udah siap gitu. Orang lain masih bilang saya udah siap jadi suami. Saya emang udah siap jadi ayah. Bahkan kalau perlu kakek juga siap. Ya Allah. Siapa tahu dia mau nikah dengan seorang yang udah punya cucu. Atau punya anak lah kayak Nabi dengan Khadijah kan ya. Beda berapa tahun tuh? 15 tahun. Jadi jangan berpikir yang beda 15 tahun berarti kayak wah kok kasihan banget dia kayak nggak punya pilihan aja. Kamu udah putus asa yang mencari ya. Enggak. Itu bukan masalah umur, bukan masalah fisik, tapi masalah kenyamanan dan itu subjektif banget. Ya Allah, Allah nggak kasihan sama saya. Jawabannya, Allah tuh kasihan banget sama kita. Lebih daripada teman-teman kita. Kadang-kadang teman-teman kita tuh saking kasihannya sama kita, gara-gara kita kayak pernah ditolak dan gak direstui, mereka di grup nggak mau bahas-bahas bab masalah yang berhubungan dengan cinta. Jangan bahas bab itu, kenapa? Kasihan, ada teman kita yang baru ditolak. Oh ya, kasihan. Saking kasihannya akhirnya mereka nggak bahas di grup. Tapi mereka kayak pengen bahas gitu, pengen curhat. Caranya gimana? Mereka bikin grup yang kedua. Cuman kita doang yang nggak dimasukin gitu. Karena apa? Karena kasihan. Nah ini manusia aja bisa kasihan, apalagi Allah. Pernah nggak kasihan sama mantan? Atau jangan mantan lah. Kasihan kepada orang yang pernah nyakitin kita. Ya mantan. Enggak sih. Ada temen gitu ya, pernah kayak nyakitin kita, mengkhianati kita. Terus tiba-tiba dia kayak dapat masalah gitu, sakit atau apa. Tiba-tiba kita jadi kasihan sama dia gitu kan. Pas kita lagi kasihan sama dia, kira-kira dosa-dosa atau kesalahan dia tiba-tiba keingat atau lupa? Lupa. Kalau masih keingat itu bukan kasihan. Datang ke rumah sakit, alhamdulillah. Nah ini nih, datang tapi syukur enggak. Dia kayak tiba-tiba lupa aja dengan kesalahan dia. Udahlah aku maafin, aku udah nggak ingat-ingat lagi. Udah kasihan dia sekarang, udah kena apa batunya misalnya. Udah kena kalau bahasa ininya karma. Nah akhirnya kita jadi kasihan lupain dosa. Allah lebih daripada itu kepada kita. Jadi kalau kita ngerasa banyak dosa, terus gara-gara banyak dosa kita nggak meminta kasihannya Allah, kita salah paham sama Allah. Kita tuh kayak ngeremehin Allah berarti. Aduh saya mah banyak dosa, nggak enak mau ngomong sama Allah. Berarti kita ngeremehin Allah. Seolah-olah Allah itu kayak gitu banget. Pas kita datang, ya Allah apa? Allah tuh nggak gitu. Emang kita yang kayak gitu? Apa lo? Ngapain lo nelfon-nelfon gua? Itu tuh kita. Allah tuh nggak begitu kita menghubungi Allah. Kalau bahasa kita nelfon, japri. Kalau kita lagi sebelah sama orang, dia japri kita, sengaja nggak kita retreat sampai berminggu-minggu. Contreng abu aja sudah sebulan. Padahal lasin, online gitu kan. Tapi nggak dibuka-buka tuh WA. Dia tuh udah WA pakai teks, udah pakai apa jungkir balik emoticon. Semua emoticon dikeluarin, udah nggak ada sisa. Dari mulai emoticon senyum, terus please, terus kayak ketawa tapi kelihatan giginya, terus air mata menggenang di sini sampai berderai-derai, nggak dibaca juga. Itu kita. Kalau Allah nggak kayak gitu, Allah langsung kasihan. Kalau kita aja bisa ke orang yang pernah salah sama kita, tiba-tiba kita kasihan gara-gara ngelihat dia sekarang kayak sedih banget kondisinya, apalagi Allah. Begitu kita ada masalah, kita tahu nih kita banyak dosa, tapi kita ada masalah, terus mau lari kemana lagi kalau bukan ke Allah? Siapa lagi yang tempat mengadu kita selain Allah? Datang aja, wudu, Allahu Akbar. Kita datang sebagai pendosa. Ya Allah, saya memang banyak dosa, tapi sekarang saya lagi ada masalah. Kasihan dong ya Allah sama saya. Allah kasihan. Gak ada. Siapa sih itu yang lagi sholat? Gue gak kenal. Enggak. Itu mah kita. Allah itu maha pengasih. Makanya saya lagi mencoba kita mengimajinasikan Allah itu gak seperti makhluk yang kayak ngungkit-ngungkit padahal udah minta maaf, yang kayak pamrih padahal dia gak ngapa-ngapain, yang apa lagi, yang masih disimpan tuh capturean yang tersinggung dulu di capture, disimpan, gak akan dilupain, supaya kalau udah lupa nanti bisa lihat lagi, jadi ingat lagi.
Semuanya didokumentasikan dengan baik karena dia memelihara sakit hatinya. Allah tuh nggak gitu. Allah ketika kita berbuat dosa aja, hari kita berbuat dosa, hari itu Allah kasihan dulu sebelum marah. Kenapa? Karena kasihannya Allah lebih dulu daripada marahnya Allah. Allah marah. Allah punya sifat marah. Tapi kasihannya Allah lebih dulu daripada marah. Allah kasihan itu bisa bertahun-tahun sebelum Allah marah. Sampai Fir'aun aja Allah kasihan dulu sama dia sebelum Allah marah. Yang kita kenal dari adegan Fir'aun kan laut terbelah ya. Yang kemudian dia masuk ke dalamnya dan tenggelam. Padahal sebelum adegan laut terbelah ada adegan yang lebih keren loh. Adegan apa? Adegan Allah mengutus Musa jauh-jauh dari Madian untuk menyadarkan Fir'aun. Kenapa? Karena Allah kasihan sama Fir'aun. Kalau Allah marah mungkin nggak perlu pakai Musa, udah aja tenggelamin. Kenapa Allah sampai ada ayat idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, dia itu udah melampaui batas. Dakwahi dia. Fakul hallaka ila anta zakka, bilang ke dia, mau nggak kamu berubah, mau nggak kamu membersihkan diri dengan bertaubat. Nanti kalau kamu Musa ketemu Fir'aun, tapi jangan marah-marah ya Musa, ngomongnya pelan-pelan. Wa qula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah untuk Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. Kenapa Allah ke Fir'aun aja masih kasihan dengan cara mengutus Musa biar dia sadar, biar dia insaf, biar dia balik ke Allah. Terus Musanya di briefing sama Allah supaya ngomongnya pelan-pelan, jangan marah-marah. Karena Musa ini kan seorang nabi yang gagah, yang kuat, yang beliau itu to the point. Beda sama Harun. Harun itu diplomatis, Musa to the point. Dua orang ini saling mengutuhkan, saling mensupport. Kalau Harun ngomongnya pelan-pelan, kalau Musa langsung mau nggak? Kalau nggak beresin. Itu Musa. Sehingga Allah bilang qula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau kalian ketemu sama dia, ngomong pelan-pelan ya Musa. Baik ya Allah, kata Musa. Wahai Fir'aun, Musa ngomong. Nggak biasa-biasanya gitu Musa. Wahai Fir'aun, saya utusan Allah. Fir'aun sombong. Musa, kan kamu pelarian, ngapain kamu balik lagi? Wahai Fir'aun, kita nggak usah bahas bab itu, kita lagi ngomongin yang lain gitu. Kata Fir'aun, ya udah coba kamu mau ngomong apa? Disampaikan satu persatu. Kalau kita baca di surat Toha dan Al-Qasas, cerita Nabi Musa ngobrol sama Fir'aun, itu tuh nggak kayak Nabi Musa aslinya. Maksudnya Nabi Musa itu kan keras, kayak Umar kan. Kalau Harun tuh kayak Abu Bakar. Jadi dua orang ini Umar dan Abu Bakar sosoknya. Musa itu kayak Umar, atau lebih tepatnya Umar kayak Musa. Karena Nabi Musa yang lebih utama kan. Umar itu kayak Musa, jadi keras gitu. Kalau Harun, Abu Bakar kayak Harun, lembut. Nah, tiba-tiba di dalam air itu Musa jadi lembut ngomongnya. Tahu kenapa Musa ngomong lembut? Karena itu perintah Allah, layyinan, bicaralah yang lemah lembut wahai Musa. Kenapa Allah sampai segitunya kepada Fir'aun? Karena Allah lebih duluan kasihan sebelum marah. Sampai Fir'aun aja dikasihani sama Allah. Padahal kasus pembunuhan massalnya Fir'aun itu udah banyak banget. Yang dibunuh juga bukan prajurit, bukan orang dewasa. Yang dibunuh itu bayi. Bayi baru lahir langsung dibunuh sama Fir'aun. Jumlahnya udah ribuan. Tapi Allah masih kasihan sama dia dan berharap dia bertaubat. Sehingga kalau Fir'aun aja Allah kasihani sebelum Allah marah, apalagi kita yang insya Allah gak bisa dibandingkan dengan Fir'aun dosanya. So, kenapa kita merasa putus asa meminta belas kasihan Allah ketika kita punya masalah? Emangnya kita pikir ketika kita lagi terpuruk Allah gak kasihan sama kita? Ketika kita gak direstuin Allah gak kasihan sama kita? Ketika kita udah tunangan terus tiba-tiba dibatalin tanpa alasan, udah nentuin tanggal, udah nentuin gaun pengantin, udah apa segala macam, udah prepare, keluarga besar udah pada tahu, tiba-tiba satu hari sebelumnya putus. Allah gak kasihan sama kita? Tiba-tiba lagi mau akad gak jadi gara-gara penghulunya mantan. Allah gak kasihan sama kita? Ada Ustadz cerita kayak gitu? Ya siapa tahu ada. Walaupun belum pernah dengar. Bisa jadi bukan penghulunya sih yang mantan, yang lebih seringnya itu saksi mantan. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Saksi? Enggak. Kenapa? Ya enggak aja, masa nanya sih? Saksinya jutek banget sih jadi saksi. Ya udah ulang kata penghulu, ulang lagi. Saya terima, udah 10 kali saksi. Saya enggak. Ini kamu maunya apa sih? Harusnya dia sama aku. Aduh, kacau ini adegan pernikahan kalau kayak gini.
Allah kasihan nggak? Kasihan. Kita aja yang nonton acara yang viral kayak gitu di YouTube atau di Instagram aja kasihan ya. Jangankan itu, ngelihat di Instagram viral mantan datang terus nyanyi lagu apa gitu di acara pengantinannya, itu aduh kasihan banget sih. Siapa yang kasihan? Pengantinnya dirusak sama si mantan. Ngapain juga dia datang-datang? Udah nggak usah datang, ucapin aja lewat WA atau teks lah. Kalau mau datang pakai cadar. Kalau cowok ya udah pakai masker. Kalau dia mau buka muka juga, ya udah datang santai aja kali, nggak usah lebay, nggak usah ngapain, datang ngancurin panggung. Nah, ini nih, kasihan orang yang punya hajat. Orang lagi bahagia kita ngerusak dengan lagu-lagu mellow. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi. Wah, bahaya banget nih. Nah, Allah lebih kasihan daripada kita. Semua adegan-adegan yang pantas dikasihani yang pernah kita tahu dalam konteks kehidupan moderat kita nih, Allah lebih daripada itu. Sehingga jangan berpikir kalau kita lagi ada masalah, Allah tuh kayak cuek, nggak peduli, nggak ada empatinya, nggak ada care-nya. Enggak, Allah tuh Rahman, care banget, empati banget, lebih empati daripada kita, pengertian banget, kasihan banget. Belum lagi nama-nama yang lain nanti ada Ar-Rauf, Ar-Rahman aja digandeng dengan Ar-Rahim. Enggak cuman kasihan tapi nggak bisa ngapa-ngapain, itu Ar-Rahman doang tuh. Kasihan, aku sih kasihan tapi ngapain? Gimana ya? Nah itu nih Ar-Rahman. Tapi ayatnya seringnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Apa maksudnya? Allah tuh nggak cukup cuman kasihan tapi Allah ngasih. Rahim artinya memberi. Rahman kasihan. Berarti Rahman dan Rahim setelah kasihan ngasih. Ngasih apa? Solusi, jalan keluar, pertolongan, kejutan. Jadi kalau udah kayak gitu, ngapain kita malah berkecil hati ketika kita dalam keadaan lemah? Emangnya kita sendiri nggak ada yang lihat? Emangnya kita sendiri nggak ada yang peduli? Emangnya kita sendiri nggak ada yang kasihan sama kita? Allah yang maha kasihan atau pengasih kepada kita. Ini konteks Ar-Rahman disatuin dengan judul yang lain gak direstui. Itu kayak tragedi gitu ya. Ada tragedi, ada solusi. Tragedinya bukan hanya soal masalah cinta-cintaan yang direstuin atau ditolak. Nanti ada tragedi-tragedi lain dalam kehidupan kita. Karena musibah itu kan macam-macam kan. Ada musibah fisik, ada musibah harta, ada musibah perasaan. Nah yang kita bahas tadi masuknya musibah perasaan. Kalau bahasa Al-Quran itu zulzilu, diguncang. Massadhumul ba'sa'i wad-dharra'i wa zulzilu. Mereka diuji dengan ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan. Ujian fisik namanya ba'sa, ujian harta namanya dharra, ujian perasaan namanya zulzilu, diguncang, diobok-obok gitu perasaannya. Nah mungkin dari sisi zulzilu perasaan, salah satu contoh yang paling tragis tuh yang tadi, dekatnya sama kita, jadiannya sama yang lain, itu paling tragis lah, dan dramatis, dan melankolis. Pokoknya berat lah itu mah. Tapi masih ada ujian harta, ujian fisik. Ujian fisik apa? Ujian fisik paling ringan, lelah. Pernah ngerasa capek tapi nggak ada hasil? Pernah ngerasa udah habis-habisan berjuang untuk keluarga tapi mereka nggak menghargai kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri? Masak seharian. Coba aja kasih cowok sekali aja goreng ikan. Itu lebih berat daripada dia bangun satu rumah. Cowok itu suruh goreng ikan, itu pakai galah. Dan itulah the power of perempuan ya, cewek ya. Kita goreng ikan tuh heboh banget kan. Wih, semua jurus silat dikeluarin goreng ikan teh. Cuma satu ikan doang pakai jurus silat. Ikannya ikan teri. Tapi jurusnya semua sampai sabuk hitam. Gara-gara goreng ikan. Cewek biasa aja. Lama kita gorengnya nggak masuk-masukin karena minyak yang panas makin panas kan makin nyiprat-nyiprat tuh. Datang cewek tanpa perisai. Kita kan perisai ininya tutup panci jadi perisai kan. Kayak Zoro. Tapi cewek dengan sederhananya dia datang dan dia udah siap kecipratan di tangannya, di jarinya, di tangannya, bahkan kadang-kadang di bagian mukanya, lehernya, dia siap untuk apa?
untuk pas kita datang dihidangkan ikan goreng yang sudah hangus itu kepada kita. Hangus bukan karena cewek, karena kita duluan yang ngerjain. Coba dari awal buat sama cewek udah pas tuh, tapi berhubung ada dua tangan yang pertama nggak jelas, tangannya sih kekar tapi takut minyak. Tangan kedua lembut tapi dia berkorban. Nah udah habis-habisan gitu nyiapin segala macam di rumah yang pertama bangun istri, terus yang masak istri, kemudian nyiapin untuk anak-anak pagi-pagi, yang cowoknya nyiapin kopi doang buat sendiri. Itu juga kalau dia rajin, kalau enggak disiapin juga sama istrinya. Dia ngopi nunggu jam dia kerja itu jam 7 baru keluar. Kalau cewek jam kerjanya tuh bukan jam 7, jam 4 sampai jam 10, jam 11 malam. Kita jam 7 sampai jam 4. Udah gitu pulang santai di rumah, seolah-olah bagian saya udah selesai di kantor. Di rumah mah sekarang saya tinggal istirahat. Si mama yang nyiapin semuanya. Udah habis-habisan gitu, capek fisik kita, berkorban dengan segala macam. Ternyata pengorbanan kita itu nggak dianggap sama yang sebelah sini. Kenapa? Karena mereka kurang berperasaan. Cowok itu logikanya 9, perasaannya 1. Cewek perasaannya 9, logikanya 1. Makanya cowok sering bilang, salah saya apa? Itu karena nggak punya perasaan. Makanya dia bilang, salah saya apa? Dia nggak tahu salahnya karena nggak masuk di logika dia. Padahal nggak semua kesalahan itu harus logis. Kadang-kadang nggak logis tapi salah. Kenapa? Main perasaan. Menurut kita emang ada yang salah dengan sikap saya? Nggak salah sih secara logika, tapi secara perasaan itu menyinggung. Jadi tetap aja kayak kita diuji dengan fisik. Lelah itu paling ringan tuh ujian fisik. Dinaikin levelnya, nanti ujian lebih berat lagi mungkin sakit. Kayak Nabi Ayub, salah satu ikonnya. Lebih berat lagi nanti diuji dengan siksaan fisik. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai kayak gitu. Sebagian umat Islam merasakan di Rohingya, di Suriah, di Palestina, di Yaman kelaparan tuh sampai malnutrisi di Yaman itu kan tinggi banget ya, sampai anak-anak kecil tuh ukuran badannya yang harusnya umurnya 5 tahun kayak anak baru lahir. Itu kasihan banget kondisi mereka. Kalau teman-teman mau berkurbanlah untuk mereka juga selain di Indonesia. Jadi 2 kurbannya. Satu di Indonesia, satu lagi pilih Yaman kah, Rohingya kah, Suriah atau Palestina. Biar kita nggak ada feeling guilty gitu. Ada saudara kita yang lagi susah, kita ikut berempati. Dan kata Nabi apa? Irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Kasihanilah, sayangilah, bisa dua-duanya nih, karena irham itu bisa rahman, bisa rahim. Kasihanilah dan sayangilah yang di bumi, maka engkau akan disayangi dan dikasihani oleh yang di langit, maksudnya Allah. Jadi biar kita dikasihani sama Allah, harus gampang kasihan sama orang lain. Orang lain yang paling dekat dengan kita untuk kita kasihani, keluarga kita, ibu kita. Kalau kita sama ibu aja nggak ada kasihan-kasihannya, gimana kita berharap Allah ngasihanin kita pas kita lagi ada masalah? Ibu aja nggak kita kasihani, ayah aja nggak kita kasihani, pasangan halal aja nggak kita kasihani, anak aja nggak kita kasihani, sahabat geng kita di grup aja nggak kita kasihani, apalagi orang lain. Nah, gimana Allah akan kasihan sama kita? Jadi ternyata Allah bukan cuman Ar-Rahman, tapi juga Ar-Rahim. Selain kasihan, ngasih. Kasihan dia, ya udah kasih. Kasihan dia, ya udah ijabah. Kasihan dia, ya udah tolong. Kasihan dia, kasih solusi. Kasihan dia, kasih kejutan. Karena Allah Rahman dan Rahim. Maka kenapa kita berputus asa? Falimal ya'as. Kenapa kita berputus asa? La tayasu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat. Rahmat di sini 2. Rahmat itu bisa Rahman, bisa Rahim. Rahmat itu bisa Rahman, bisa Rahim, pengasih dan penyayang. Kenapa kalian berputus asa dari rahmat Allah? Maksudnya dari sifat kasihan dan pemberinya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini modal kalau kita punya masalah. Dan poinnya di dalam judul gak direstui, poinnya itu bukan kasusnya, tapi poinnya apa? Coba tebak. Judulnya gak direstui, poinnya apa?